أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا تفقه أقوالنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم وهو في سبيل الله حتى يرجع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang saya muliakan Tuan Imam Masjid Al-Bukhari Hafizakallah, dan yang saya muliakan ahli jawatan puasa, para asatidz wal ustadzat, a'azzakumullahu jami'an, dan yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih lagi diberi peluang serta kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama berkumpul di rumahnya yang mulia ini, khususnya melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan marilah kita memohon serta berdoa senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar setiap amalan dan ibadah yang kita kerjakan, khususnya solat fardu maghrib yang baru sahaja ditunaikan, ianya mendapat taufik serta diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita membicarakan tentang wasiat yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatnya, yang mana wasiat ini berkenaan dengan birru al-walidaini, berbakti dan berbuat baik serta taat kepada ibu dan juga ayah. Dan masih lagi kita membicarakan tajuk berkenaan dengan thimar birri al-walidaini fi sunnatin nabawiyah. Apakah kelebihan serta hasil yang akan diperoleh, yang akan diterima oleh anak-anak yang di dunia ini mereka taat serta berbakti kepada ibu dan ayah. Jadi di sini disebutkan ada lebih kurang 7 kelebihan, dan sudah kita sebutkan 5 daripada 7 kelebihan tersebut. Yang mana kelebihan pertama yang akan didapat oleh anak yang berbakti kepada ibu dan ayah, keridaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kelebihan yang kedua yang sudah kita bincang, dukhul al-jannah. Anak ini akan mudah dengan izin Allah masuk ke dalam syurga. Dan kelebihan yang ketiga, bahawa berbuat baik serta taat kepada ibu dan ayah merupakan di antara amalan yang menyebabkan dosa-dosa anak tersebut dihapuskan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang keempat, kelebihan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah, ianya merupakan salah satu sebab berkahnya, luasnya rezeki seorang anak dan diberkati umur anak tersebut. Jadi ini adalah kebaikan dan kelebihan yang diperoleh oleh anak-anak yang berbaik, anak-anak yang taat dan berbakti kepada ibu dan ayah, bahawa umurnya
diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna diberkati di sini sudah kita sebutkan, sepanjang hidup, sepanjang umur dia hidup di dunia ini, semua umur tersebut dia gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, untuk mendapatkan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, mereka anak-anak yang berbakti kepada kedua ibu dan ayah sepanjang hidupnya akan dimudahkan oleh Allah menjadi anak yang mensyukuri nikmat umur yang Allah berikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bersyukur terhadap nikmat Allah ini sesuatu perkara yang dituntut. Ini sesuatu perkara yang wajib. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jika engkau bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, ku tambah nikmat tu. Tapi jika engkau kufur terhadap nikmat yang kuberikan, maka tentulah azabku yang engkau terima, yang mana azabku ini amatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu cara agar manusia ini dikatakan bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, bahwa setiap nikmat yang ia dapat, termasuklah nikmat umur, ia gunakan untuk mendapatkan dan mencari keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah mengatakan bahawa ramai di kalangan manusia ini, mereka tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Penyebab salah satunya adalah tidak menggunakan akal, fikiran, hati, penglihatan serta pendengaran. Ini yang ditegaskan oleh Allah di antara firman-Nya dalam surah Al-Mulk. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah yang telah menciptakan pendengaran, penglihatan serta hati. Kalau kita perhatikan betul-betul ayat ini, kalimat as-sam'u wal absar wal af'idah berbeza bentuknya, tuan-tuan. As-sam'u di dalam bahasa Arab bentuknya mufrad atau kita katakan singular, tunggal, satu. Allah yang telah menciptakan pendengaran bagi kamu semua. Ini maksudnya sama pendengaran itu. Wal absar, Allah juga yang menciptakan penglihatan. Dan Allah juga yang menciptakan al-af'idah, hati, akal, fikiran. Jadi kata Al-Imam An-Tantawi, perbezaan kenapa kalimat as-sam'u Allah sebut dalam bentuk plural, bentuknya tunggal, karena manusia ketika mendengar nasihat, ketika mendengarkan ilmu, semua yang didengar itu sama. Jadi kalau saya contohkan hari ini, tuan-tuan mendengar ucapan saya, tuan-tuan yang lelaki dan perempuan sama semua maklumat yang didengar, betul? Semuanya sama, tidak ada berbeza. Tetapi cara penglihatan Anda dengan pemahaman serta penghayatan Anda daripada ucapan yang didengar ini tidaklah sama, berbeza. Sebab itu ketika Allah mengutus setiap Rasul, khususnya Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah, di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam, bahawa Fir'aun, mereka beserta dengan menteri-menteri dan juga tenteranya mendengar apa yang didengar oleh ahli kitab pada masa Nabi Musa. Tapi cara pandangnya, dengan cara berfikirnya serta mempraktiskan yang didengar itu tidaklah sama. Ini Allah sebut dalam Al-Quran, hati manusia ini, cara pandangnya dalam menyikapi sesuatu perkara itu tidak sama. Kalau salah pemahaman ini, kalau salah cara pandangnya, maka ini boleh menyesatkannya. Sebab tu ketika Allah kata, aku yang telah menciptakan pendengaran, penglihatan,
serta hati. Hati termasuk akal. Tapi kata Allah, qalilan ma tashkurun. Sedikit betul. Sedikit betul. Tuan-tuan dirahmati Allah. Kalau Allah kata sedikit, berapa banyak jumlah makhluk manusia di atas muka bumi ini. Daripada masa Nabi Adam sampailah Nabi akhir zaman. Boleh anda bayangkan berapa jumlah manusianya? Allah sebut sedikit sekali. Kalau sedikit daripada 10, satu sedikit, separuh dari satu itu pun termasuk sedikit. 1/3, 1/10 daripada satu itu pun jumlahnya sedikit. Allahu Akbar. Siapa yang sedikit itu? Mohonlah pertolongan Allah agar kita tergolong orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah. Ramai hambaku tidak bersyukur terhadap nikmatku dengan menggunakan nikmat yang 3 ni tadi. Jadi penyebab mereka tidak bersyukur atas nikmatku, kata Allah, penyebab utamanya mereka tak gunakan pendengaran ini untuk mendengarkan perkara yang baik, mendengarkan nasihat. Karena manusia, sejujurnya saya sampaikan di sini, bahwa setiap deria ataupun panca indera yang Allah anugerahkan, semua ini adalah diciptakan oleh Allah untuk menjadi alat bagi kita sampai kepada keridhaan Allah, mencari kebaikan. Begitu juga penglihatan. Kata Khalid bin Ma'dan, saya nakalkan daripada tafsir As-Sa'di, bahwa manusia ini memiliki 4 mata. 2 mata yang ada di bahagian muka ini mereka gunakan untuk melihat bahagian dunia mereka, kehidupan mereka di dunia. Mereka gunakan penglihatan yang 2 di muka ni. Tapi ada lagi 2 mata, itu 2 mata hati. Ini yang digunakan untuk menyampaikan mereka kepada perkara-perkara bermanfaat bagi akhirat mereka. Sebab itu jangan heran, manusia ini majoritinya menggunakan 2 matanya untuk dunia sahaja. Jarang yang menggunakan 2 mata hatinya untuk menyedari hakikat sesuatu. Likulli syai'in lahu haqiqah. Bahwa segala sesuatu itu ada hakikatnya, termasuk juga iman ada hakikatnya, tuan-tuan. Termasuk juga kita diciptakan oleh Allah ada hakikatnya, ada sebabnya. Sedar tak kita bahwa Allah ciptakan kita di dunia ini untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya, untuk menjadi hamba yang baik. Itu gunanya Allah uji kita di muka bumi ini. Tapi sayangnya tidak semua yang sedar akan hakikat ini. Mereka terkadang berfikir bahwa dunia inilah sebagai impian ataupun cita-cita yang harus direbut, yang harus diperebutkan dan didapatkan, sehingga lupa kehidupan akhirat. Kemudian al-afidah, Allah juga berikan hati kepada manusia. Dan hati, saya ulang sekali lagi kepada kita semua, punca utama, asas utama yang menentukan manusia ini baik ataupun tidak adalah hati dia. Nabi mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya al qalbu. Allah menciptakan segumpal darah setiap manusia ini khususnya. Apabila baik, baiklah semua zahirnya. Apabila rusak, rusaklah semua zahirnya. Apa dia? Hati manusia ini. Jadi 3 perkara ini kenapa Allah sebut di dalam ayat ini? Pendengaran, penglihatan serta hati ataupun akal. Karena inilah merupakan alat utama untuk manusia ini memahami dan mengenal pasti dan juga mendapatkan ilmu. Tuan-tuan dan saya, kita semua nak kenal Allah, nak tahu Rasulullah, nak kenal hukum hakam Allah, pastikan gunakan 3 anggota tubuh yang paling utama ini tadi: pendengaran, penglihatan,
dan juga akal fikiran melalui hati ini tadi. Alangkah ruginya manusia diberikan pendengaran oleh Allah tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat, perkataan ataupun perkara-perkara yang baik bagi akhiratnya. Cek betul-betul, selama saya hidup di dunia ini, adakah pendengaran dan penglihatan saya ini saya gunakan untuk mencari keridhaan Allah, atau saya gunakan untuk mencari keridhaan makhluk ataupun manusia? Kita cek, hisab diri kita sendiri sebelum ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan hati ini juga akan ditanya oleh Allah. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dalam surah Al-Isra Allah katakan, pandangan, pendengaran serta hati, akal fikiran ini akan disoal, akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya nanti pada hari kiamat kelak. Sejauh mana niat kita baik tuan-tuan di dunia ini, sejauh mana azam dan juga niat kita untuk akhirat kita ini juga akan ditanya oleh Allah. Bahkan keikhlasan kita pun mesti kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kelebihan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah tadi adalah Allah luaskan rezekinya. Luaskan rezekinya di sini tidak melulu kita bercerita banyak, ya, banyak jumlahnya, banyak kuantitinya. Tapi luas rezeki di sini maksudnya rezeki yang berkah, nikmat yang berkah. Nikmat yang berkah boleh kita lihat berkah atau tidak. Lihat nikmat anggota tubuh badan kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau sebaliknya. Nikmat anak keluarga, kita gunakan nikmat ini untuk semakin takut kepada Allah atau kita semakin lupa kepada Allah. Nikmat harta dan juga semua nikmat yang lainnya, cek. Kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab tu, apa sahaja nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita gunakan untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, inilah dikatakan orang yang tidak mensyukuri nikmat. Dahlah nikmat tu datangnya daripada Allah, dia gunakan pula nikmat tu tadi untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Sebab tu ini satu di antara perkara yang menjadi misi utama, ya, menjadi poin utama iblis untuk menyesatkan anak Adam. Yang dulu kita sebutkan dalam surah Al-A'raf. Apa kata iblis ketika Allah merakamkan ketika ia tidak nak sujud kepada Adam, sehingga ia meminta kepada Allah, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan aku masa, berikan aku peluang ya Allah, sehingga pada hari kiamat kelak janganlah engkau masukkan aku terlebih dahulu menuju ke dalam neraka ya Allah. Qala innaka minal munzarin. Allah kabulkan. Engkau kuberikan peluang untuk apa saja yang kamu nak lakukan sehingga nanti berlaku hari kiamat. Maka apa kata iblis? Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syabailihim. Di akhir ayat ini ia menyebut wala tajidu aktsarahum syakirin. Ku rusak, ku hasut, ku binasakan anak Adam dari hadapan. Ada makna dari hadapan, ada tafsirnya. Dari belakang, dari kanan, dari kiri, tidak ada arah, melainkan semua arah ini akan ku ganggu anak Adam, akan ku rusak anak Adam. Tetapi kata Ibnu Mas'ud, dia tak sebut dari atas, sebab rahmat Allah itu turunnya daripada atas, tidak mungkin dia mampu menyekat ataupun menghalangi rahmat Allah daripada atas tersebut. Kemudian dia tidak sebut arah bawah, karena ini dapat mengingatkan dan penyesalan baginya, sebab dia tidak nak sujud
kepada Adam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebabnya dia sebut 4 arah sahaja. Hadapan, belakang, kanan dan juga kiri. Di hadapan kata Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini, maknanya akan kurusak anak Adam ini melalui apa? Mereka kuragukan hatinya untuk percaya tentang rukun-rukun iman, terutamanya perkara-perkara yang gaib. Tidak ada hari hisab, tidak ada neraka, tidak ada syurga. Ini yang diragukan oleh iblis. Sebab tu manusia ini ramai menyesal baru sadar dah betul-betul di hadapan dia malaikat al-maut, barulah tahu betapa singkatnya umur dia di dunia ini. Baru dia sedar kenapa dia diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini. Dan satu di antara penyesalan manusia, ini Allah yang sebut, bukan saya yang sebut. Dalam surah Al-Munafiqun Allah mengatakan, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah seru, wahai orang-orang beriman, belanjakan hartamu di jalanku, kata Allah. Membelanjakan harta ini tidak semestinya sedekah sahaja. Apa saja, termasuk anda gunakan harta yang anda miliki untuk menghubungkan tali silaturahim, melaksanakan umrah dan lain sebagainya. Allah seru untuk kita berinfak sebelum ajalmu sampai, kata Allah. Karena setiap manusia ini apabila ajalnya sudah sampai, barulah ketika itu dia menyesal dan memohon kepada Allah, Rabbi, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, tolong lambatkan ya Allah, tolong tunda sekejap sahaja ya Allah, jangan bagi malaikat maut cabut nyawaku ya Allah. Kenapa? Apa yang mereka inginkan? Kalau Allah berikan peluang hidup sesaat lagi, fa as-saddaqa wa akum minas salihin, saya nak bersedekah ya Allah. Saya lupa diri bahawa satu di antara perkara yang dapat menjauhkan saya daripada api neraka adalah sedekah. Ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah, kata Rasulullah. Jauhi dirimu daripada api neraka walaupun cuma bersedekah hanya dengan sebelah tamat. The power of sedekah ini sangat hebat, tuan-tuan rahmati Allah. Dan sedekah yang kita berikan ini tidak ada pun menambah kekuasaan Allah. Karena kebaikan itu kembali kepada diri manusia itu sendiri. Dan kata ulama, satu di antara istimewanya sedekah ini dibandingkan dengan ibadah yang lain, kalau solat dan puasa nanti dengan izin Allah, anda yang akan bawa kebaikan itu sendiri pada hari kiamat. Dan anda yang kena lakukannya dengan bersusah payah. Tapi sedekah, anda dengan hanya memberi sebahagian yang Allah berikan kepada kita, bagi kepada orang lain, pahala dan kebaikan nanti orang lain itu nanti akan datang memberikannya kepada anda. Tinggal duduk, tinggal menunggu sahaja. Masya Allah. Sebab apa? Sebab beribadah apabila melibatkan harta ini agak sukar. Karena ini merupakan ujian. Ingat, nikmat, harta ataupun susah, sehat ataupun sakit, semua ini adalah ujian, tuan-tuan dan puan-puan. Nikmat ujiannya. Kenapa Allah uji manusia dengan nikmat? Sebab Allah nak jadikan manusia itu bersyukur. Disitulah baru tahu mana hambanya yang bersyukur, mana hambanya yang tidak bersyukur. Walaupun ilmu Allah sudah tahu segala-galanya apa yang akan dan berlaku kepada diri manusia ini. Karena dengan ujian ini baru manusia itu baru dapat diketahui dia ini bersyukur atau tidak terhadap nikmat Allah tu.
Begitu juga nikmat sakit ataupun susah. Ini juga merupakan ujian. Ujiannya apa? Ujiannya supaya Allah nak menilai siapa yang sabar dan ridha dan siapa yang tasakhut dan merungut terhadap ujian kesukaran dan kemiskinan ataupun penyakit tersebut. Sebab tu Allah sebut banyak kisah dalam Al-Quran, terutamanya kisah para nabi-nabi, Nabi Ayyub, Nabi Saleh, Nabi Nuh dan lain sebagainya. Kalau kita di dunia ini sebagai umat Nabi Muhammad merasa hebat, banyak kaya, ada kuasa, rujuk kisah Fir'aun. Macam mana hebatnya kuasa Fir'aun? Binasa. Macam mana kayanya Qarun? Habis, hancur beserta dengan rumah-rumah hartanya. Dibenamkan dan ditenggelamkan oleh Allah. Jadi kalau kita rasa kita dah hebat dan kaya, rujuk itulah Al-Quran suruh kita ambil mau'izah, ambil pengajaran. Jangan buat apa yang dibuat oleh umat-umat yang terdahulu yang zalim dan yang maksiat. Kemudian kelebihan yang kelima, orang yang berbuat baik kepada ibu dan ayah, bahwa berbakti dan taat kepada ibu dan ayah ini merupakan amalan yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, bahwa kelebihan yang akan diperoleh anak yang berbakti kepada ibu dan ayah adalah yufarrij al-kurub wa yuzil al-humum. Allah akan mudahkan, Allah akan lapangkan ia ketika ia merasa sukar dan mendapat kesulitan. Dan Allah akan hibur, bahagiakan hatinya ketika ia ditimpa kesedihan dan duka cita. Allahu Akbar. Ini kelebihan yang keenam yang diperoleh oleh anak-anak yang ikhlas, taat dan berbuat baik kepada ibu dan ayah. Jadi salah satu dalil yang mengatakan perkara tersebut merupakan hadis yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim, muttafaqun alaih. Di sini Rasulullah menceritakan ada bainama thalath nafar, 3 orang yang sedang berjalan, tiba-tiba hujan lebat. Maka mereka pun berteduh ketika mendapati ada gua, cave. Maka mereka masuk ke dalam gua untuk berteduh daripada hujan lebat. Fanhattat ala gharihim sakhra minal jabal. Tiba-tiba batu besar turun daripada atas gunung menutup pintu gua yang mereka tempati tadi. Maka satu di antara ketiga-tiganya ini bertawassul kepada Allah. Maknanya satu di antara 3 orang yang terjebak, yang terkurung dalam gua ini tadi, ia bertawassul dengan amal ibadahnya dengan mengatakan, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Tapi hadis ini nak mengajarkan kepada kita boleh dan disyariatkan bagi kita untuk bertawassul, memohon pertolongan kepada Allah dengan amalan soleh yang kita pernah kerjakan. Terutamanya amalan soleh yang paling hebat. Jadi hadis ini juga ingin saya menyeru diri saya dan kita semua, tuan-tuan dirahmati Allah. Kalaulah na'udzubillah perkara yang sama berlaku kepada kita, tiba-tiba terkurung di satu tempat tak boleh keluar. Agak-agak tuan-tuan dan puan-puan, apakah amalan yang istimewa sangat yang pernah kita buat dah untuk kita meminta dan bertawassul kepada Allah pada saat itu? Ada tak kira-kira selama hidup kita, kita melakukan sesuatu yang sangat istimewa, lain daripada yang lain, sangat hebat? Contohnya 3 orang ini tadi, salah satunya menyebut apa? Bahwa lelaki ini memiliki ibu dan ayah, memiliki istri dan juga anak. Setiap hari ia memelihara kambing
Dan apabila dia balik daripada memelihara kambing, dia akan perah susu kambing tersebut. Dan orang yang paling pertama sekali ia beri adalah ibu dan ayahnya. Dia tak minum, anak istrinya dia tak bagi dulu, ibu dan ayahnya kena minum terlebih dahulu. Dan suatu ketika, pada masa dia nak balik ke rumah, tiba-tiba jalan dia terhadap. Ada pohon runtuh sampai dia susah nak lewat di jalan tersebut. Sehingga terlewat, dia balik ke rumah. Apabila dia sudah sampai ke rumah dalam keadaan lewat tadi, dia mendapati ibu dan ayahnya sudah tidur. Dan kebiasaannya tadi apa tuan-tuan? Balik, mesti dia bagi ibu dan ayah tadi minum susu terlebih dahulu. Tetapi kali ini dia balik, mak ayah tadi dah terlelap tidur. Anak-anaknya, istrinya yang menunggu tadi sudah lapar. Bahkan pada saat itu anak dia menangis nakkan susu tu. Dia tidak bagi sama sekali. Bukan karena zalim kepada anak, tapi karena hormatnya dia, karena dia memuliakan ibu dan ayahnya. Dia takkan bagi kepada siapapun air susu ni tadi sebelum ibu dan ayahnya meminum susu tu terlebih dahulu. Maka anak ni tadi menangis sampai bangkit daripada tidurnya juga minta juga, sampai minta pegang kaki ni, minta merayu. Saya rasa sukar orang tua kita yang sampai hati nak buat benda ni. Secara terus terang tuan-tuan rahmati Allah. Sampai bila? Sampailah tala'al fajru, sampai terbit fajar tuan-tuan, bayangkan. Anak menangis nak minta susu, dia tak bagi sama sekali. Sehingga apa? Sehingga ibu ayahnya minum susu terlebih dahulu. Dan dia tidak membangunkan kedua ibu ayahnya karena dia takut menjadi anak yang derhaka, tidak menghormati orang tua. Sebab dia tunggu ibu dan ayah itu bangkit sendiri. Jadi kadang-kadang ada anak yang cakap kasar, mak, ya Allah, ayah. Jadi apa katanya? Ya Allah, fa in kunta ta'lam anni fa'altu dzalika ibtigha'an wajhik. Wahai Allah, jika engkau mengetahui bahwa apa yang saya lakukan untuk orang tua saya itu betul-betul mengharap keridhaanmu ya Allah, fafruj lana furjah nara minha as-sama. Tolong bukakanlah pintu gua yang tertutup oleh batu ini ya Allah, sehingga kami boleh melihat terangnya langit oleh cahaya matahari ya Allah. Fafarrajallahu azza wa jalla lahum hatta ra'au minha as-sama. Maka tiba-tiba Allah bukakan pintu gua tersebut sehingga mereka dapat keluar dan melihat terangnya langit yang disinari oleh matahari. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, pengajarannya juga di sini bukan hanya kita dituntut untuk melakukan perkara yang sama seperti lelaki ini tadi yang berbuat baik kepada ibu dan ayahnya saja, tapi pengajaran juga tadi seperti yang disampaikan di awal, kalau kita berada di posisi yang sukar seperti itu, agak-agak apa amal istimewa yang pernah kita buat dah. Maknanya apapun situasi dan keadaannya, kita buat benda tu, kita tak tinggalkan. Apakah itu solat sunnah, solat duha, qiyamul lail, bersedekah, atau apa sahaja. Contohnya seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah, yang Nabi mendengar syaksyata ataupun dufani alaihi, langkah kaki dia menggunakan selipar. Nabi dengar betul berada di hadapan syurga bunyi tapak kaki Bilal bin Rabah, sehingga Nabi meminta Bilal bin Rabah untuk menemui Rasulullah. Dan Rasulullah bertanya, wahai Bilal, apakah amalan kada amilta yang telah kamu lakukan sehingga aku mendengar di depan syurga
tapak kakimu yang aku dengar sedang melangkah. Allahu Akbar. Apa kata Bilal bin Rabah? Tak ada apa yang istimewa yang kulakukan ya Rasulullah, melainkan ada satu perkara yang istiqamah, yang konsisten, yang saya tidak lupakan dan tidak tinggalkan walau bagaimanapun keadaannya Rasulullah. Apa dia? Tidaklah saya berhadas, melainkan saya langsung bersuci. Kalau berhadas kecil, dia tidak biarkan dirinya berhadas, langsung berwudu. Dan apabila saya berwudu, maka saya tunaikan salat 2 rakaat ya Rasulullah, yang belum ataupun yang bukan difardukan oleh Allah. Ada ulama yang mengatakan ini sunnah, salat sunnah al-wudu tu. Dan dalam mazhab Syafi'i, salat sunnah wudu ini boleh dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang, karena salat sunnah wudu ini di antara salat-salat yang ada sebab. Ini yang aku lakukan ya Rasulullah. Jadi, adakah kita berfikir bahwa Bilal bin Rabah tidak melakukan kewajiban kepada Allah? Kalau kita kata saya solat 5 waktu saya bagus, Bilal bin Rabah tak bagus kah solat 5 waktunya? Bilal bin Rabah tak bagus kah puasanya? Bilal bin Rabah tidak bagus kah zikir dan baca Al-Qur'annya? Kenapa dia sebut solat sunnah wuduknya dan bersuci tadi? Karena ini amalan yang paling istimewa yang dia tidak pernah tinggalkan selagi tidak ada uzur. Tuan-tuan, sekali lagi saya menyuruh kepada kita semua, kalau kita ditanya seperti itu, kalau kita berada di posisi yang sangat sukar, apa istimewa amal ibadah yang sudah pernah kita lakukan di dunia ini? Yang kita nampak, solat 5 waktu, semua orang buat. Alhamdulillah. Apa bezanya? Apa yang Anda lebih daripada orang lain? Karena untuk kebaikan memang dituntut fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Dan untuk amalan sunnah ini khususnya, ianya sangat afdal sekali kalau dilakukan secara rahasia. Termasuk juga sedekah. Afdal ya, bukan maknanya salah kalau bersedekah secara terang-terangan, tetapi afdalnya dilakukan secara terang-terangan. Termasuk juga salat-salat sunnah, seperti salat sunnah rawatib, qabliyah, ba'diyah, dan sunnah yang lainnya. Kalau untuk yang fardu, disyariatkan untuk dijaharkan. Salat 5 waktu, ya dituntut untuk kita syiarkan, kita tunjukkan. Bukan riya, tapi memang untuk dijaharkan. Sebab itu ada azan, karena fardu. Begitu juga zakat, tak ada masalah kalau Anda jaharkan zakat itu. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya, yang fardu. Tapi untuk yang sunnah, afdalnya, lebih dapat menyelamatkan diri kita daripada perbuatan riya dan ujub. Itu maksudnya. Sebab amalan yang sunnah ini kalau kita lakukan, kemudian kita lakukan betul-betul diridai oleh Allah, maka Allah mengatakan dalam hadis Al-Qudsi, apabila hambaku melakukan sesuatu amalan yang tidak aku fardukan, tapi dia buat seperti amalan itu adalah fardu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha, akan kujaga pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya. Kalau dia memohon, apa saja akan kuberikan permohonannya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Bidayatul Hidayah, bahwa amalan sunnah ini ianya seperti ar-ribhu. Amalan fardu kita ini ianya ra'sul mal, ianya sebagai modal yang tidak ada apa yang perlu kita banggakan. Modal walau sebesar apapun baru modal. Tapi yang kita rasa bangga itu apa? Kalau ada keuntungan daripada modal tersebut. Keuntungan itu, kata Imam Ghazali, itulah amalan sunnah. Nak banyak untungnya, banyakkan amalan sunnahmu, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kemudian saya tambah sedikit, yang ketujuh, kelebihan yang didapat oleh anak yang berbakti kepada ibu dan ayah, bahwa pahala anak-anak yang taat kepada ibu dan ayah ini sama seperti pahala orang yang melaksanakan haji dan umrah. Bahkan pahalanya sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah.
Hadis yang menyatakan perkara tersebut bahwa Ibnu Amr bin As meriwayatkan seorang lelaki pernah menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ista'dzanahu lil jihad. Dia minta izin kepada Rasulullah untuk ikut bersama-sama dengan Nabi berjihad melawan orang kafir. Maka apa kata Rasulullah? Ahayyu walidaik? Apakah ibu dan ayahmu masih hidup? Maka kata lelaki tadi, na'am. Fafihima fajahid. Pada kedua orang tua kamu itu, kalau kamu berbuat baik dan taat kepada mereka, pahalanya sama seperti kamu berjihad di jalan Allah. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis yang lain, idza fa'alta dzalik, apabila kamu melakukan perbuatan baik, taat kepada ibu dan ayahmu karena Allah, fa'alta dzalika fa anta hajj, maka anta adalah seperti orang yang melaksanakan haji, orang yang melaksanakan umrah, bahkan orang yang berjihad di jalan Allah. Jihad, kata ulama, ada 4 yang dijihad, yang perlu dilawan dan dikalahkan oleh orang-orang beriman. Jihad yang pertama, jihadun nafs. Yang kedua, jihadus syaitan. Yang ketiga, jihad al-musyrikin wal kuffar al-harbi. Dan yang keempat, jihadul munafiqin. InsyaAllah. Semua ini insyaAllah nanti kita akan sebutkan dan huraikan pada pertemuan berikutnya. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan bincang pula apa berkenaan dengan wasiat Rasulullah berbuat baik kepada ibu dan ayah ini. Apa sebenarnya hak-hak orang tua yang wajib dipenuhi oleh anaknya. Maknanya kalau anak ini lakukan perkara tersebut, dengan kata lain, dia telah secara tidak langsung memenuhi hak yang dituntut ke atasnya bagi pihak orang tuanya. InsyaAllah akan saya huraikan nanti pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Kita baca kafaratus al-majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zidna 'uluman wa tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana fi kulli al-umur wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.